Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kabar yang cukup panas dan lumayan greget nih bos. Kini datang dari hubungan perdagangan Amerika Indonesia dan juga Rusia Indonesia. Nah, yang pertama, tak main-main seperti yang kalian tahu. Beberapa minggu ini heboh, paman kalian, Paman Donald sedang menggelorakan perang dagangnya kepada tiap-tiap negara yang dianggapnya merugikan perdagangan Amerika bos. Dan tak main-main, negara kita Indonesia pun kini akhirnya menjadi korban dari kobaran perang dagang Amerika, di mana Indonesia kini ternyata ikut dilontarkan pajak tarif tinggi oleh Amerika sampai 32%. Nah loh, lantas untuk produk apa sajakah itu? Mengapa Indonesia ikut kena sembat? Apakah alasannya? Dan siapa-siapa saja negara yang kena sembat oleh Paman Donald? Setelah ini kita kupas bosku. Kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap datang dari Indonesia yang kini ternyata juga membidik Rusia sebagai target kerjasama energi di dalam BRICS bos. Nah lantas pertanyaannya, kerjasama apakah itu? Penasaran? Beritanya cus, Mar Kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama datang dari Amerika yang kini mengobarkan perang dagangnya kepada Indonesia pula nih bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Paman Donald Trump baru-baru ini resmi telah menetapkan tarif terhadap barang-barang impor yang masuk ke Amerika. Kebijakan ini pun dikenakan pada beberapa negara dan amsyongnya juga termasuk Indonesia bos. Dan bila membaca daftar tabel besar yang diangkat Presiden Amerika, Paman Donald saat mengumumkan tarif dagang Amerika, terlihatlah bahwa Indonesia ternyata nih bos, mengenakan tarif pajak yang sangat tinggi untuk produk-produk Amerika, yaitu mencapai 64% untuk barang-barang impor dari Amerika bos. Artinya barang-barang Amerika yang masuk ke Indonesia itu dikenakan pajak sangat tinggi sampai 64%, bukan kaleng-kaleng. Oleh karena itu Amerika pun akhirnya juga mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. Namun sayangnya tak dijelaskan lebih rinci nih bos, kemana tarif tinggi ini berlaku. Namun pastinya Indonesia disosor juga karena surplus berdagangan dengan Amerika. Artinya jumlah penjualan kita ke Amerika itu nilainya lebih besar bos. Jauh di atas Amerika daripada jumlah nilai penjualan Amerika ke Indonesia. Dan dalam sebuah perdagangan, bagi Amerika hal ini pun disebut defisit perdagangan. Dan ini ya sebenarnya nggak bagus. Yang bagus itu ya neraca perdagangannya berimbang bos. Jadi jumlah impor dan ekspor antara Amerika dan Indonesia lebih baik berimbang. Apalagi tarif yang dikenakan Indonesia ke Amerika cukup tinggi. Mungkin ini juga yang membuat barang-barang Amerika sulit bersaing di pasar Indonesia. Bahkan terkait hal ini, Donald Trump pun mengatakan seperti ini bos. Katanya, dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan, ujar Trump saat mengumumkan kebijakan itu pada hari Rabu waktu setempat. Ia katakan kita menyubsidi banyak negara dan membuat mereka berbisnis sampai maju lanjutnya. Pengumuman itu sendiri diberikan Donald Trump saat mengumumkan tarif resiprokal, timbal balik sebesar 10%. Namun ada sejumlah negara yang mendapat kenaikan tarif lebih tinggi. Dan dalam sebuah video, Donald Trump pun menunjukkan sebuah papan berisi deretan negara-negara yang ia kenakan tarif baru. Awalnya ia menyebut China dan Uni Eropa di urutan awal dengan angka 34% dan 29%. Kemudian ia juga menyebut Vietnam, Taiwan, dan Jepang serta India. Setelahnya ia baru menyebut Indonesia, Malaysia, dan Kamboja secara bersamaan. Beliau pun mengatakan seperti ini bos. Indonesia, Malaysia, Kamboja. Oh, coba lihat Kamboja, 98%. Kita akan membawanya ke 49%. Mereka mengambil keuntungan dari Amerika Serikat, ujar beliau. Nah, dari pernyataan Paman Donald ini sebenarnya juga dapat kita simpulkan juga nih bos, bahwa sebenarnya tarif yang diberlakukan oleh Indonesia kepada Amerika juga membuat Amerika berang. Bayangkan,
pajak barang Amerika memang tinggi banget sih bos, sampai 64%. Makanya ya mungkin karena ini barang-barang Amerika sulit bersaing di pasar Indonesia. Karena sampai Indonesia harga barangnya langsung melambung tinggi. Dan mirisnya ya barang-barang dari Tiongkok malah menjamur di Indonesia. Contohnya produk tekstil kemarin dari Tiongkok bos. Ini kan ya menjamur banget ya kan dari tahun 2019-2020. Karena apa ya? Karena mungkin harganya murah bos. Kenapa murah? Ya mungkin karena memang tarif impornya yang rendah, makanya harganya murah. Coba tarif impornya tinggi, misalnya sampai 200%, 300% ya kan? Seperti yang kemarin katanya mau disahkan kan ya, nggak menjamur sampai kayak sekarang ini. Alhasil hal ini pun mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan tekstil terbesar kita di Indonesia, yaitu Sritex, sampai bangkrut bos. Ya karena apa? Karena sulit bersaing. Oke, lanjut kabar kedua datang dari Indonesia, Rusia. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono telah mendorong kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Rusia bos, khususnya di sektor energi. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Bapak Sugiono pun baru-baru ini menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rusia yaitu Sergei G. Tolchanov di Jakarta pada Kamis 27 Maret 2025 kemarin. Pertemuan ini pun membahas langkah-langkah peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rusia, khususnya juga dalam memperingati 75 tahun hubungan kedua negara. Bapak Sugiono katakan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Rusia telah berlangsung lama di sejumlah bidang dan kerjasama tersebut akan terus diperkuat agar lebih strategis. Dan dalam pertemuan tersebut, Bapak Sugiono pun juga mengungkapkan Indonesia dan Rusia kini tengah menjajaki peningkatan level hubungan bilateral menuju kemitraan strategis. Artinya hubungan yang lebih kuat dan lebih mengikat bos. Bahkan selain itu, Sugiono juga menegaskan pentingnya peningkatan hubungan perdagangan dan kemitraan di sektor lainnya, khususnya di sektor energi. Seperti contohnya kemarin yang mau digarap katanya adalah kerjasama pembangkit nuklir Rusia di Indonesia, di mana Rusia sendiri pun telah menyatakan siap membantu Indonesia untuk mengembangkan energi nuklir mulai dari nol sampai jadi bos. Bahkan sampai juga transfer teknologinya. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.